Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Praktikum Komstat. Saat ini akan menjelaskan ulang mengenai modul 4 yaitu visualisasi data. Mungkin kita langsung masuk saja. Visualisasi data adalah metode untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dilihat dan dianalisis dengan lebih mudah. Dalam komputasi statistik, visualisasi sangat penting untuk menganalisis distribusi data, pola, tren, dan outliers. Sebelum melakukan visualisasi, data seringkali perlu diproses terlebih dahulu dalam tahap yang disebut data wrangling, di mana data dibersihkan, diatur, dan diformat untuk keperluan analisis. Beberapa jenis visualisasi umum yang sering digunakan adalah scatter plot, di mana scatter plot untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel numerik. Selanjutnya itu ada bar plot untuk menunjukkan perbandingan antar kategori, histogram untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari satu variabel numerik. Box plot menyajikan ringkasan statistik dari data numerik. Visualisasi data menggunakan fungsi plot. Fungsi plot merupakan fungsi umum yang digunakan untuk membuat plot pada R dengan format dasarnya itu seperti di kode berikut, plot buka kurung X, Y dengan type-nya P. Nah, type P ini tuh sebenarnya bisa ada berapa banyak type. Dilihat di sini, X dan Y itu titik koordinat plot berupa variabel dengan panjang atau jumlah observasi yang sama. Nah, type yang di sini tadi itu ini jenis grafik yang hendak dibuat, nilai yang dapat dimasukkan antara lain itu ada P, di mana P itu untuk membuat plot titik atau scatter plot. Nilai ini merupakan default pada fungsi plot. Kemudian type-nya bisa juga I, membuat plot garis, type B membuat plot titik yang terhubung dengan garis, type O membuat plot titik yang ditimpa oleh garis, type H membuat plot garis vertikal dari titik ke garis Y sama dengan 0. Kemudian ada type S membuat fungsi tangga, ada type N di mana tidak membuat grafik plot sama sekali kecuali plot dari eksis. Dapat digunakan untuk mengatur tampilan suatu plot utama yang diikuti oleh sekelompok plot tambahan. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini disajikan kode untuk berbagai jenis plotnya. Yang pertama ini kita menginisialisasi X dan Y-nya, di mana nilai X-nya itu merupakan vektor dari 1 hingga 10, dan nilai Y-nya ini merupakan kuadrat dari nilai si X-nya. Terus di sini kita akan membagi menjadi 2 baris dan 4 kolom dari data yang sudah kita inisialisasi pertama. Kemudian menggunakan type P, L, B, O, H, S, N. Nah, type-nya ini akan ditampilkan semuanya. Dapat dilihat pada gambar di sini type P, ini type I, ini type B, type O, type H, type S, dan type N, seperti sesuai dengan penjelasan sebelumnya di sini. Kemudian yang selanjutnya ini kita ingin memanggil library table, di mana library table ini nanti akan memuat data trace. Ini data trace-nya itu ada variabel grid, variabel height, dan variabel volume. Nilainya dapat kita lihat di sini. Kemudian dari data set trace itu tadi kita akan membuat plotnya. Nah, plot yang akan dibuat itu dari variabel height dan variabel volume. Variabel volume sebagai nilai Y-nya dan variabel height sebagai nilai X-nya. Nah, dari itu kita lihat bisa plotnya persebaran dari data-datanya. Kemudian di sini kita ingin membuat plot dari data trace-nya. Nah, karena tadi di situ ada grid, ada height, dan volume, maka di sini kita baca itu yang pertama itu di sini data grid terhadap height. Di sini data grid terhadap volume. Terus ini data grid terhadap data height terhadap grid, ini juga volume terhadap grid, begitu seterusnya. Selanjutnya itu ada matrix scatter plot. Di sini kita menggunakan fungsi pairs atau logarit pairs dari data tree ini untuk membuat plot matriks pasangan dari data trace dan data trace
yang merupakan dataset bawaan dari R-nya itu. Ini kita lihat hubungan antar variabel dalam datasetnya dalam bentuk scatter plot untuk setiap pasangan variabelnya. Kemudian ini kita masih menggunakan library table, di mana library table ini juga ada data iris. Kemudian kita panggil data irisnya, dilihat bahwa di sini ada variabel sepalek, sepalwidth, petalek, petalwidth, dan species. Kemudian di sini kita menggunakan pairs untuk membuat plot matriks pasangan dari dataset iris. Pair ini nanti akan menampilkan scatter plot untuk setiap pasangan variabel dalam dataset seperti panjang, lebar, serta lebar sepal, panjang sepal. Di setiap sel matriksnya nanti kita melihat hubungan dua variabel. Kemudian ini ada masih menggunakan data iris juga, pairs digunakan lower the panel sama dengan row digunakan ini untuk membuat plot matriks pasangan pair dari dataset iris. Tetapi di sini plotnya hanya menampilkan bagian atas dari matriks tersebut. Setiap kombinasi dua variabel dari dataset seperti panjang, lebar, panjang sepal, dan lebar sepal diplot dalam scatter plot untuk melihat hubungan antar variabel. Dengan menggunakan parameter lower panel ini, scatter plot bagian bawah diagonal matriks atau lower panel itu nanti akan dihilangkan sehingga hanya bagian atas yang ditampilkan. Selanjutnya ini ada masih dari data iris, namun kita visualisasi sebagai data iris dua. Dimana data iris ini kita drop variable species. Di drop variable spesiesnya kemudian setelah di drop itu akan menjadi data iris dua. Dilihat di variabel spesies sudah tidak ada. Selanjutnya itu akan spesialisasi warna tidak tentang spesiesnya. Nah di sini kita inisialisasi dulu like call warna itu ada bodinya, namanya itu. Kemudian dari data iris dua itu kita tampilkan bentuk fotonya. Kemudian ini plot dari iris species menggunakan warna yang ada di sini sebenarnya. Selanjutnya itu kita ada menggunakan box iris nah ini tuh merupakan box plot dari data iris variabel sepalek. Di sini itu 5,5 sekian. Kemudian ini box plot untuk data iris di mana sepalek terhadap spesies. Ini sepalek itu sebagai Y-nya dan spesies itu sebagai X-nya. Karena spesies tadi ada 3, Setosa, Versicolor, dan Indica, sama-sama dibuat plotnya. Dari Virnica ini kita lihat di sini ada satu outlier. Kemudian di sini masih dari library table yang sama itu ada dataset growth. Growth itu kita tampilkan dan memiliki variabel slope dan variabel. Kemudian di sini kita akan mengubah variabel itu menjadi faktor dengan kode di mana growth kita ambil variabel dose-nya as a factor dose. Kemudian di sini kita akan panggil print to growth. Nih, hasilnya adalah dose number pada bagian dose ini. Di sini menjadi bentuk faktor. Selanjutnya itu ada box plot. Di sini kita akan memberikan warna kepada box plotnya di mana warna putih dan steel blue.
sebagai Y dan sub sebagai X. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada bar plot. Bar plot merupakan sebuah visualisasi data yang bertujuan untuk menunjukkan perbandingan antar kategori. Contoh kodenya itu yang pertama, kita memanggil data kita yaitu data VADETS, di mana data ini merupakan data kematian berdasarkan lokasi rural dan urban atau pedesaan dan perkotaan, di mana data tersebut memuat jenis kelamin dari male atau female untuk kelompok usia tertentu, di mana baris sebelah paling kiri menunjukkan umur dari 50-54 tahun hingga 70-74 tahun, sementara kolom distribusi data menunjukkan antara rural male, rural female, urban male, dan urban female. Selanjutnya, berikut contoh barcode untuk variabel rural male, di mana var and vero 12 digunakan untuk mengatur tampilan grafik menjadi dua plot yang sejajar secara horizontal. Hal ini memungkinkan dua barcode ditampilkan secara bersamaan dalam satu layar, di mana barcode VADETS rural male main A itu digunakan untuk membuat barcode vertikal untuk kolom rural male dari data VADETS yang tadi. Selanjutnya barcode VADETS untuk main B itu digunakan untuk membuat barcode horizontal pada kolom yang sama yaitu kolom rural male. Berikut merupakan hasilnya. Coba run ulang. Harusnya hasilnya 2. Nah, selanjutnya itu kita dapat mengubah warna pada masing-masing bar, baik outline bar maupun box pada bar. Selain itu, kita juga dapat mengubah nama grup yang telah dihasilkan sebelumnya. Berikut merupakan sintaks untuk melakukannya dan juga output yang dihasilkan, di mana barcode VADETS rural male tadi merupakan kode yang sama untuk menampilkan barcode dari rural male. Nah, tapi pada kode ini kita mengubah warna outline-nya menjadi steel blue, kemudian mengubah warna box-nya menjadi grey, yellow, steel blue, green, dan orange. Kemudian kita ubah nama grupnya yang di sumbu Y menjadi A sampai E. Kemudian barcode-nya diubah menjadi ditampilkan secara horizontal. Itu merupakan hasilnya. Selanjutnya, untuk barcode dengan multiple group tersedia pengaturan posisi yaitu grup barcode, yaitu dapat perbedaan individual pada masing-masing grup. Yaitu kode tersebut mengartikan kode untuk menampilkan grafik data kematian dari 4 kelompok yaitu rural male, rural female, urban male, dan urban female, di mana setiap kelompok dibagi lagi menjadi 5 batang bar. Next ya. Itu masih yang tadi 5 batang bar berdasarkan kelompok umur yaitu 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, dan 70-74, di mana setiap bar mewakili jumlah kematian di kelompok umur yang sesuai dengan warna yang menunjukkan kelompok umur berdasarkan legenda yang sudah diatur. Next, kemudian ada line plot. Line plot merupakan grafik yang menampilkan data sebagai serangkaian titik yang dihubungkan oleh garis lurus. Setiap titik mewakili nilai pada sumbu X dan sumbu Y, di mana fungsi utama dari line plot yaitu untuk menunjukkan peran atau perubahan data dari waktu ke waktu atau berdasarkan urutan tertentu. Di mana sintaks berikut bertujuan untuk membuat dua line plot atau garis dalam satu grafik serta menambahkan legenda untuk membedakan kedua garisnya. Yang pertama yaitu kita membuat vektor datanya, di mana X, C 1-20 yaitu membuat vektor X yang berisi angka 1 hingga 20. Kemudian membuat vektor Y yang di mana setiap elemennya adalah 2 kali nilai X. Kemudian membuat vektor Z di mana setiap elemennya adalah kuadrat dari X. Kemudian kita membuat line plot X vs Y. Berikut merupakan kodenya plot YX type B LTY1 core blue, di mana kode tersebut membuat grafik dengan X di sumbu horizontal dan Y di sumbu vertikal
Type B digunakan untuk menampilkan titik data dan menghubungkannya dengan garis. LTY1 digunakan untuk menentukan tipe garis atau garis penuh, dan Call Blue digunakan untuk menentukan warna garisnya, yaitu menjadi warna biru. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk menambahkan endpoint XYZ, dan yang terakhir yaitu menambahkan legend. Legend itu maksudnya legenda atau penjelasan yang akan digunakan untuk line plot tadi. Berikut merupakan hasil line plotnya, di mana sintaks tersebut menghasilkan grafik dengan dua garis yang menunjukkan hubungan antara X dan Y, yaitu garis biru, dan X dan Z, yaitu garis merah, serta legendanya untuk membedakan kedua garis tersebut. Selanjutnya, kemudian ada pie chart. Pie chart merupakan diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa irisan atau bagian, di mana setiap irisan mewakili proporsi atau persentase dari keseluruhan data. Fungsi utama pie chart yaitu untuk menampilkan perbandingan antar bagian dari suatu kategori dalam bentuk visual, sehingga memudahkan pengguna untuk memahami kontribusi relatif dari setiap kategori terhadap total keseluruhan. Berikut merupakan contoh kode untuk membuat pie chart, di mana fungsi par digunakan untuk mengatur parameter grafik di R. Argumen mar C0101 digunakan untuk menentukan ukuran margin grafik dalam urutan, yaitu atas, kanan, bawah, dan kiri secara berturut-turut. Kemudian fungsi pie digunakan untuk membuat grafik pie chart. C280-60-20 digunakan untuk menentukan nilai-nilai proporsi untuk tiga bagian dalam pie chart. Nilai ini akan digunakan untuk menghitung ukuran masing-masing sektor. Kemudian C-sky, sunny side of pyramid, shady side of pyramid digunakan untuk melabeli pie chart yang akan dibuat. Kemudian call C pagar 02, 9, 2, 8 dan seterusnya digunakan untuk mewarnai pie chart yang akan kita buat. Kemudian init angle sama dengan min 50 itu digunakan untuk menentukan sudut awal di mana pie chart dimulai, di mana dalam hal ini sudut awalnya adalah minus 50 derajat, yang menyatakan bahwa tidak ada garis border yang akan ditampilkan di sekitar masing-masing sektor pie chart. Berikut merupakan hasil pie chart yang sudah kita buat, di mana sky atau langit diwakili oleh bagian warna biru. Ini adalah bagian terbesar dari grafik yang menunjukkan bahwa langit memiliki proporsi paling besar dengan nilai 280 tadi. Kemudian sunny side of pyramid atau sisi cerah piramida diwakili oleh bagian berwarna kuning, lebih kecil dari sky tadi dengan nilai 60. Kemudian ada shady side of pyramid diwakili oleh bagian warna coklat kuningan yang merupakan bagian terkecil dengan nilai 20. Selanjutnya yaitu ada histogram. Histogram merupakan visualisasi data yang menunjukkan distribusi frekuensi dari satu variabel numerik. Berikut contoh kode histogram, yaitu menghitung kernel density, di mana pada histogram ini data yang digunakan yaitu dari dataset trees, di mana fungsi density digunakan untuk menghitung kernel density dari data, yang merupakan metode untuk memperkirakan distribusi probabilitas dari suatu variabel berkelanjutan. Trees height itu digunakan untuk mengambil variabel height dari dataset trees. Kemudian is trees height sama dengan false kalau orange. Fungsi is digunakan untuk membuat histogram dari data. Kemudian argumen fact sama dengan false digunakan untuk mengatur histogram dalam menampilkan kepadatan relatif frekuensi absolut. Kalau orange digunakan untuk mengatur warna histogram menjadi orange. Berikut merupakan hasilnya. Jadi secara keseluruhan, sintaks tersebut tadi menghitung estimasi kepadatan untuk tinggi pohon dalam dataset trees, kemudian ditampilkan dalam bentuk histogram dari data tinggi pohon tersebut. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di bagian selanjutnya kita juga bisa melakukan kustomisasi terhadap plot yang ingin kita buat. Di sini kita membuat bar plot 2,5,8 yang artinya bar plotnya ada di rentang Y2, 5, dan 8.
Di sini kita kustomisasi judulnya dengan judul mainnya, itu ada main title dengan warna merah, kemudian Xlab dan Ylab dengan X axis title dan Y axis title dengan warna biru, kemudian sub dengan subtitle dengan warna hitam. Berikut tampilan dari kode yang sudah kita kustomisasi. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan kustomisasi terhadap font dan ukuran fontnya. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas mengenai visualisasi data dengan ggplot, di mana visualisasi data dengan ggplot kita gunakan untuk bersamaan dengan piping operator yang disediakan oleh paket di PLYR sehingga menambah kemudahan kita dalam melakukan analisis data. Di sini langkah awalnya kita install package-nya, yaitu install package ggplot2. Jika sudah diinstal, kita langsung saja untuk nomor paketnya. Kemudian kita muat datanya, yaitu kita memakai data Gapminder 2 menggunakan library Gapminder. Kemudian kita buat juga library yang diperlukan untuk menganalisis data, yaitu dplyr dengan table. Kemudian kita tampilkan glimpse dari data Gapminder. Di sini ada 1704 baris dan 6 kolom dari data. Kemudian di sini kita bisa menampilkan nilai-nilai unik dalam data Gapminder di kolom year. Di sini ada tahun 1952, 1957 sampai 2007 dengan jarak atau rentang per tahunnya itu ada 5 tahun. Di sini kita langsung saja melakukan visualisasi dengan fungsi ggplot, di mana target datanya itu ada Gapminder, AS, GDP per cup, life expectation, color sama dengan kontinen. Artinya GDP per cup sebagai variabel sumbu X, kemudian life expectation sebagai sumbu Y, dan color continent sebagai menunjukkan perbedaan kontinen itu sebagai warna. Kemudian geopoint di sini berarti kita membuat scatter plot. Bisa dilihat untuk kontinen Afrika akan mempunyai warna merah, untuk Amerika akan mempunyai warna hijau, untuk Asia akan mempunyai warna hijau stabilo, Europe untuk warna biru, dan Oceania dengan warna ungu. Kemudian di sini kita bisa menampilkan data yang ingin kita bandingkan. Misalnya di sini kita membandingkan data life expectation antara tahun 1952 dan tahun 2007. Sebagai faktor di sini, kontinen sebagai variabel X-nya dan life expectation sebagai variabel Y-nya. Untuk perbedaan warna, di sini warna merah melambangkan tahun 1952 dan warna biru melambangkan tahun 2007. Di sini bisa kita lihat rata-ratanya pada 2007 selalu lebih tinggi daripada life expectation pada tahun 1952. Untuk semua kontinen. Kemudian kita bisa menampilkan box plot dari setiap tahunnya di sini. Di sini kita memakai data kontinen Asia. Dan di sini ada tahun-tahunnya sebagai variabel X-nya atau sumbu X-nya dan life expectation sebagai sumbu Y-nya. Kemudian kita memakai box plot untuk
menetapkan bahwa visualisasi yang kita buat adalah box plot. Berikut ada tampilannya, yang dimana dari tampilan ini kita bisa melihat bahwa rata-ratanya dari tahun ke tahun atau periode ke periode itu life expectation dari kontinen Asia itu meningkat setiap periodenya. Kemudian di garis ini melambangkan sebagai medianya. Kemudian di sini sebagai Q3-nya dan di bawah sebagai Q1-nya. Dan ini sebagai batas bawah dan batas atasnya. Lanjut lagi, ini tentang bar plot juga, menggunakan fungsi geom_bar. Nah ini berdasarkan nilai observasi menggunakan geom_bar. Di sini versi yang bar plot disatukan dengan beberapa kelompok, makanya di sini ada group by kontinennya. Lanjut. Nah ini salah satu visualisasi data lagi yang seperti yang ada di atas tadi, ada line plot. Dia fungsinya untuk menunjukkan adanya perubahan pada waktu tertentu. Jadi setiap visualisasi data itu biasanya dia ada keterangan khususnya untuk dia mempresentasikan apa, jadi sehingga mudah dimasukkan dalam visualisasi tersebut. Nah karena ini garis, jadi dia lebih ke waktu, jadi untuk membaca datanya kita lebih gampang. Nah untuk kodenya ini pakai Gapminder lagi, lalu penggabungan data, karena kita menggunakan beberapa data gitu, beberapa data. Lalu ada summarize-nya. Nah kalau misalnya ini visualisasi data dalam bentuk line plot itu, nanti dia ditambahin line type-nya di sini. Dan jangan lupa kalau misalnya mau nambahin sesuatu gitu, dia pakai geomline, geomplot untuk titik, geomline untuk garis. Nah kalau untuk yang poinnya pakai geompoint. Kode selanjutnya. Nah, di sini bentuk visualisasi datanya itu pie chart. Di sini juga bisa pakai fungsi geombar lagi dan juga chord polar. Nah, berikut sintaksnya. Ini dibuat variabel total itu sebenarnya dari Gapminder, bagian atribut pop yang diambil lalu dikelompokkan. Lalu ini kita buat penjelasan datanya. Nah ini yang hasilnya itu yang kontinen di sebelah sini. Tuh dia ada pop presentasi ini. Pop yang ini ngambil dari data yang di atas. Nah di sini dari dataset Gapminder ngambil atribut pop. Di sini ggplot, geombar. Nah, statistiknya identity. Lanjut. Nah, kalau ini adalah salah satu bentuk visualisasi data bentuk histogram, tapi di sini kita juga akan membahas tentang density-nya. Density tadi itu yang udah dibahas untuk melihat ringkasan mengenai distribusinya itu. Ini kodenya, ini bisa jadi template. ggplot, ini live XP itu ambil dari atribut yang dalam data. Lalu kita untuk menampilkan hasil histogram ya, kita panggil geo_histogram. Dan yang terakhir ini kita mau lihat density-nya, itu kita pakai fungsi geom_density lagi. Nah
Ini adalah bentuk sintaksnya. Nah, kalau yang tadi itu kan dia bilangnya kalau untuk menunjukkan histogram pakai geom underscore histogram, sedangkan untuk menggambarkan density-nya dia pakai geom underscore density. Sekian hasil penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi secara keseluruhan di modul ini kita belajar mengenai visualisasi data dalam RStudio. Modul ini mencakup dasar-dasar visualisasi data termasuk penggunaan fungsi plot, dasar R untuk membuat berbagai jenis grafik seperti scatter plot, box plot, bar plot, line plot, dan pie chart. Selain itu, di modul ini kita juga memperkenalkan penggunaan package ggplot2 yang lebih canggih untuk membuat visualisasi data yang lebih kompleks dan estetis. Berbagai jenis grafik yang digunakan dengan ggplot juga dibahas, termasuk scatter plot, box plot, bar plot, line plot, pie chart, histogram, dan density plot. Model ini menekankan pentingnya visualisasi data dalam menganalisis distribusi, pola, tren, dan outlier dalam data, serta bagaimana menyajikan informasi visual yang jelas dan informatif. Mungkin sekian untuk modul praktikum Komstat pada modul 4 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.